Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Mohon izin saya mengadakan diseminasi ini atau pengimbasan ini dengan mengundang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya. Yang pertama ini di Damba ini adalah diklat masif dan terbuka yang diadakan oleh P4TK IPA dan ini dilaksanakan setiap bulan sekali. Jadi saya mengikuti IG-nya B4TK IPA, jadi saya tahu kegiatan di sana dan pendaftarannya ini sangat cepat. Sekitar 2 hari itu sudah full kelasnya. Nah, kelas untuk di Damba ini ada kelas umum, kemudian ada kelas media, kemudian ada kelas khusus untuk guru kelas SD memang ada. Nah, saya memilih media karena memang kemarin kelasnya itu masih ada sisa. Jadi ini dilaksanakan selama 2 minggu dan sekitar 3 minggu sampai ke diseminasi ini. Jadi untuk bulan depan semoga ada nanti Bapak Ibu bisa mengikuti diseminasi ini. Ini nanti pada akhir itu mendapatkan sertifikat sebanyak 36 JP. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang diseminasi ini. Bapak Ibu bisa on cam atau off cam selama saya memaparkan materi. Kemudian untuk akhir nanti, saya minta Bapak Ibu bisa on cam untuk sebagai evidence dari diseminasi saya. Kemudian Bapak Ibu pada akhir nanti mengisi daftar hadir dan instrumen penilaian terhadap saya sebagai pemateri untuk mendapatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala P4TK IPA yang bisa Bapak Ibu unduh pada Google Drive Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan sesi tanya jawab secara langsung ataupun melalui kolom chat. Baik, terima kasih. Akan saya mulai. Mohon izin untuk bisa share screen. Nah, diseminasi di Damba diklat daring masif dan terbuka P4TK IPA Kemendikbud. Nah, kelas diklat yang saya ikuti adalah pembelajaran IPA dengan memanfaatkan video whiteboard animation. Nah, sekarang kita pelajari tentang apa itu whiteboard animation. Yang kita tahu whiteboard itu sebuah papan putih yang bisa kita tulis dan bisa dihapus dengan mudah tanpa ada debu. Nah, tapi whiteboard ini bisa kita pakai melalui komputer kita, melalui laptop ataupun dengan aplikasi. Nah, kita kenalan dulu dengan whiteboard ini. Yang pertama, definisi animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Nah, gambar yang dimaksud itu gambar manusia, hewan, ataupun tulisan yang bisa dibuat animasi. Nah, seperti kita belajar di PowerPoint. Menurut Norman McLaren, beliau berkata, animation is not the art of drawings that move, but the art of movement that are drawing. Jadi, animasi bukan hanya unsur gambar bergerak, gambar berjalan, atau gambar melompat, tapi animasi ini ada sebuah seni. Jadi, seorang animator atau pembuat animasi harus bisa kreatif untuk bisa membuat animasi. Nah, sekarang jenis-jenis animasi. Yang pertama adalah animasi tradisional, merupakan jenis animasi generasi awal dimulai pada abad 20. Para animator harus menggambar setiap frame sehingga menghasilkan sebuah sequence. Nah, animasi tradisional ini kita masih bisa menemui saat kita SD dulu. Jadi Bapak Ibu pernah menonton film Popeye, kemudian Mickey Mouse, itu kan animasinya digambar oleh para animator. Nah, contohnya ini film Pinocchio. Nah, ini digambar secara frame. Tiap frame digambar, kemudian ada alat untuk bisa memutarnya. Nah, selanjutnya adalah animasi 2
dua dimensi. Animasi dua dimensi dilakukan dengan animasi tradisional sama seperti tadi, akan tetapi bedanya ini menggunakan komputer. Animator hanya membuat kunci atau keyframe, misalnya frame untuk posisi awal sampai akhir itu sama. Contohnya Bapak Ibu bisa melihat pada YouTube, yaitu contohnya ini animasi Budi Pekerti. Biasanya kita gunakan untuk video pembelajaran pada siswa kita. Iya, Pak. Nah, frame-nya kan tetap, maksudnya background-nya itu tetap. Nah, yang terlihat masih kaku. Nah, sekarang animasi 3 dimensi. Aku nggak masak, makanya aku diberi uang jajan. Aku bisa makan. Animasi 3 dimensi ini berada di ruang 3 dimensi. Objek ini dapat dirotasi dan berpindah seperti objek real. Contohnya di film Nusarara, Upin Ipin, kemudian film Siva itu adalah animasi 3 dimensi. Sekarang motion graphic. Nah, motion graphic ini banyak dipergunakan untuk menjelaskan hal yang kompleks seperti video tutorial, video iklan, hingga lirik video. Nah, ini contoh saya berikan contoh adalah YouTube dari sebuah tausiah tapi berbentuk animasi, motion graphic. Sekarang stop motion. Nah, ini yang punya anak-anak kecil biasanya suka melihat tontonan ini ya, Timmy Time. Nah, ini animasi gerak henti yang menggunakan tanah liat yang disebut dengan animasi tanah liat. Jadi, kenapa tanah liat? Karena bentuknya seperti boneka atau claymation dan dikenalkan oleh Stuart Blackburn tahun 1906. Dalam proses pembuatan, karakter harus difoto sesuai gerakannya, lalu foto dirangkai hingga menghasilkan sequence. Nah, sekarang definisi whiteboard animasi. Nah, yang akan kita pelajari nanti, whiteboard animasi dapat dikatakan sebagai video yang menggambarkan ilustrasi disertai suara dan narasi dari ilustrasi tersebut. Narasi dibuat dan disesuaikan dengan tema dan durasi video. Nah, perkembangan whiteboard animation yang pertama, pembuatan serangkaian gambar-gambar di papan tulis dengan menggunakan tangan yang direkam secara berurutan. Nah, kalau dulu whiteboard animation ketika orang menulis itu direkam. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi aplikasi pembuat whiteboard animation. Tidak lagi merekam tangan yang sedang menggambar, tapi objek tangan sudah ada pada aplikasi, jadi tinggal mengatur objek gambar yang lainnya. Kemudian ini berkembang lagi, tidak hanya menggambar, tapi digabungkan dengan objek lainnya yang lebih variatif seperti contohnya Powtoon. Jadi, pada diklat ini saya akan mengenalkan Bapak Ibu dengan aplikasi Powtoon. Pada produk akhir diklat ini, video WBA yaitu whiteboard animation mengandung unsur objek tangan yang saya gunakan pada media ini. Contohnya ini yang sudah saya share di YouTube. Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Kita belajar hari ini tentang sistem penyernaan hewan ruminansia. Anak-anak, makanan yang bergizi adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang dimaksud whiteboard animation adalah seperti ini. Ada gerakan tangan, motion, kemudian ada animasinya, tulisan, dan objek gambar yang bisa berpindah. Nah, cukup. Selanjutnya adalah pembuatan whiteboard animasi memiliki manfaat. Yang pertama, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik. Apalagi saat pandemi seperti ini, kalau memang siswanya sudah mempunyai HP dan kuota, kemudian jaringan yang stabil, kita bisa menggunakan whiteboard animasi ini sebagai pembelajaran. Apalagi ditambah dengan human-nya, dengan kita sendiri, jika kita kreatif, maka kita bisa membuat animasi apa saja. Yang kedua, menghindari guru dari metode ceramah dalam penyampaian materi. Karena menggunakan Powtoon ini, itu maksimal 3 menit jika menggunakan yang free. Jadi kita sudah cukup terwakili oleh adanya
Powtoon ini karena kita bisa menyampaikan dengan suara kita sendiri. Yang ketiga, dapat memfasilitasi berbagai cara belajar anak. Kemudian peserta didik akan lebih antusias mengikuti pembelajaran dengan penyajian video. Misalnya nanti kita dalam kegiatan tatap muka, sudah terlaksana, kita bisa menggunakan animasi ini untuk ditampilkan pada slide. Kemudian bagian penting dari antusiasme peserta didik adalah guru akan lebih mudah mengajak peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang menyertainya. Video yang dibuat oleh guru dapat diunggah ke YouTube-nya. Jadi kita bisa membuat konten pembelajaran ini untuk memperkaya konten YouTube ini, sehingga kita juga bisa berbagai karya video dengan animasi pembelajaran. Sebentar ada chat masuk. Pengenalan aplikasi Powtoon untuk media pembelajaran IPA. Nah, kita masuk pada intinya, yaitu aplikasi Powtoon ini untuk pembelajaran IPA. Powtoon adalah sebuah website yang memungkinkan pengguna membuat sebuah presentasi whiteboard animasi dengan menggunakan bank elemen yang telah disediakan dalam bentuk audio, video, animasi, musik, latar, dan alat peraga. Nah, ini adalah contoh Powtoon yang saya ambil dari laman YouTube, dan beliau adalah juga pengkaji materi kami di PP4TK, yaitu Bapak Agus Maulani. Nah, contoh Powtoonnya seperti ini yang bisa ada animasinya. Dan kita tidak perlu menambah lagi karena di situ sudah ada, kita bisa menambah wajah kita di Powtoon tersebut. Saya perkenalkan dulu dengan Powtoonnya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke Google, kemudian ketikkan Powtoon. Nah, bisa login. Loginnya nanti bisa pakai email atau Google atau Facebook. Nah, saya sudah memakai Google. Nah, kemudian pilih email dulu. Nah, ini kita sudah masuk di lamannya Powtoon. Saya pakai yang free karena untuk mendapatkan yang pro, maka kita harus membayar dengan harga sekitar, yang pro ini adalah $19. Nah, bisa kita kalikan dengan kurs Indonesia berapa ya. Dan satu akun juga bisa dipakai secara join, jadi bisa dipakai dengan beberapa orang. Akan tetapi, jika kita mempunyai template sendiri, maka orang lain juga bisa menghapus template kita. Nah, jadi pakai dulu yang free kalau memang itu bisa kita pakai. Di halaman depan ini ada home, templates, import, create. Jadi kita jika akan membuat Powtoon, maka kita create dulu, kita pilih 16:9 horizontal. Nah, kita tunggu karena Powtoon ini kalau dibuka dengan fitur yang lain itu sangat lama. Jadi kalau buka Powtoon ya Powtoon saja, sehingga bisa cepat dan diperlukan jaringan yang stabil. Nah, kemudian pilih desain yang Bapak Ibu mau. Yang pertama misalnya Modern Age. Nah, template-nya bisa Bapak Ibu pilih di sini. Yang di sebelah kanan adalah taskbar, yang sebelah kiri ini blank slide, seperti di PowerPoint itu ada slide-nya. Nah, kemudian cari yang Bapak Ibu bisa pilih yang free. Nah, contoh yang sudah saya buat itu ada, bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian animasinya, nah karakternya di sini sudah banyak. Nah, ini Pro Plus berarti ini harus bayar, ini premium. Kemudian kita pilih yang free, ada tulisan free. Nah, di sini banyak karakter yang bisa kita pilih. Contohnya ini. Nah, ada gerakan melambaikan tangan. Di sini posenya juga bisa kita ganti. Misalnya posenya bahagia. Nah, ide, pose marah. Nah, kemudian berpikir. Nah, itu.
Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk Powtoon ini kita juga bisa menambahkan background-nya. Background-nya bisa kita unduh sendiri dari komputer kita, atau kita bisa pilih background yang ada di sini. Kemudian, jika sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa share. Share-nya melalui Powtoon ini sendiri, atau melalui ke YouTube, atau di-download dengan cara PPT. Kalau PPT kan kita masih mengatur animasinya, durasinya. Nah, kalau di Powtoon ini kita bisa bebas memilih animasi, bisa bebas memilih waktu, timeline, nah seperti ini. Nah, ini contohnya seperti di KineMaster ya. Itu pengenalan sedikit tentang Powtoon. Kalau ada waktu lagi kita bisa belajar bersama lagi. Kemudian saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu kenapa kita pilih Powtoon. Nah, karena Powtoon ini juga mirip dengan tampilan PowerPoint sehingga mudah digunakan. Powtoon memiliki berbagai fitur yang lengkap sehingga memudahkan guru untuk membuat atau memproduksi sebuah materi presentasi berbentuk animasi. Nah, manfaatnya yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed fotografi yang sudah saya tunjukkan tadi, yang berbentuk penggaris, itu bisa kita atur. Yang keempat adalah penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif peserta didik. Tentunya karakteristik peserta didik itu masing-masing itu berbeda. Jadi kita mensiasati bagaimana cara mengatasi siswa yang pasif tersebut dengan penggunaan Powtoon ini. Sekarang langkah-langkah membuat media pembelajaran. Yang pertama, menyusun rancangan pembuatan media pembelajaran, yaitu membuat garis besar isi media. Jadi membuat media tidak hanya, saya mau buat media ini, kita langsung bukan, tapi kita harus membuat garis besar isi medianya dulu. Contohnya seperti ini, garis besar isi media. Nah, garis besar isi media pembelajaran tentang whiteboard animasi, kita isikan mata pelajaran, jenjang, topik, penulis. Nah, pengkaji materi, pengkaji media ini karena saya tambahkan karena ini adalah memang tuntutan tugas dari Didamba ini tadi. Sebenarnya untuk pembuatan media harus memenuhi 5 komponen ini, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator kompetensi, dan pokok-pokok materi. Nah, selanjutnya setelah kita membuat garis besar isi media, kita harus menyusun tentang jabaran materi. Materi apa saja yang akan kita tampilkan di whiteboard animasi tersebut. Nah, jabaran materi sama halnya seperti kita membuat RPP, yaitu pada tentang materinya. Itu ada pendahuluan, sertakan juga sumber gambarnya. Kalau aku tidak menyertakan, ini bisa kalau misalnya kita upload, nah kita dituntut, ini gambarnya siapa, jadi kita harus menyertakan sumber gambarnya. Sekarang indikator kompetensi itu juga di RPP ada. Kemudian uraian materi. Nah, di uraian materi juga harus disertakan sumber gambarnya. Setelah membuat jabaran materi, maka kita harus membuat yang namanya penyusunan naskah atau storyline. Jadi tidak hanya membuat film, kita membuat storyline, tapi kita untuk media ini seharusnya membuat storyline juga, yaitu naskah media. Diberi sinopsis, judulnya apa, oleh siapa yang membuat. Nah, kalau sudah seperti ini katanya ada penilaian untuk kita yang bisa naik angka kredit misalnya, karena kita mempunyai pembuatan media tersendiri. Jadi tiap slide itu
dituliskan tentang alurnya, kemudian aset visualnya apa saja. Yang pertama opening title, yaitu sistem penyeraan hewan. Nah, narasinya tentang apa? Nah, narasinya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, yuk kita belajar bersama dengan Bu Vivi. Hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Di sana ada apa saja? Ada logo, ada tahun. Nah, durasinya berapa detik? Nah, saya beri contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang telah saya buat. Mohon maaf saya bukakan di YouTube aja ya. Apa kabar kalian hari ini? Nah, ini adalah narasinya yang sama seperti di naskahnya, storyline-nya. Makanan yang bergizi adalah empat sehat lima sempurna. Karena kita pakai yang free, jadi maksimal penyampaiannya adalah 3 menit untuk di Powtoon-nya. Untuk menghasilkan susu, hewan menyusui pada makan, kemudian makanan yang dimakan melewati tahapan sistem pencernaan. Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan sebanyak 2 kali. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, unta, domba, kambing, dan kijang. Makanan dikunyah di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan cairan saliva. Kemudian makanan dicerna di dalam lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Bagian-bagian lambung sapi. 1. Rumen atau perut besar. 2. Retikulum atau perut jalan. Nah, bisa Bapak Ibu lanjutkan melihat sendiri ya nanti di YouTube. Sekarang kita lanjutkan lagi. Itu adalah tampilan membuat media pembelajaran berbasis Powtoon. Yang pertama menyusun rancangan pembuat media pembelajaran, paparan penyusunan, kemudian perancangan media pembelajaran yaitu membuat storyline. Nah, Bapak Ibu, dalam pembuatan media, pasti aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Powtoon adalah lebih interaktif. Kita bisa mengungkapkan, kita bisa bicara tentang apa yang akan kita sampaikan. Kemudian mencakup segala aspek indera. Ada indera pendengar, kemudian indera penglihat. Selanjutnya penggunaannya praktis. Kemudian kolaboratif, dapat digunakan dalam kelompok besar. Maksud saya dalam kelompok besar adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akun Powtoon ini bisa kita gunakan bersama teman sejawat yang lain. Dan bisa kita kumpulkan jadi satu. Kemudian dapat memberikan feedback atau umpan balik. Kemudian lebih memotivasi. Sekarang kekurangan Powtoon, yang pertama adalah ketergantungan pada ketersediaan dukungan sarana teknologi. Ini adalah yang utama, kekurangan yang utama yang sering kita temui di lapangan. Yang kedua, harus disesuaikan dengan sistem dan kondisi yang ada. Kita tidak bisa memaksakan kondisi, tapi kita bisa mensiasati kondisi. Yang ketiga, mengurangi kreativitas dan inovasi dari jenis media pembelajaran lainnya. Ini maksudnya adalah, kalau kita terlalu mengunggulkan tentang whiteboard Powtoon ini, maka media pembelajaran yang lain akan terabaikan. Jadi kita harus belajar tentang pembuatan media lain meskipun itu secara manual atau dalam bentuk yang konkret.
Yang keempat, membutuhkan dukungan SDM yang profesional untuk mengoperasikannya. Nah, ini maksudnya kita juga harus kreatif dalam menggunakan Powtoon ini. Yang saya tunjukkan tadi tentunya itu jauh dari Bapak Ibu jika menggunakan Powtoon ini. Nah, pasti Bapak Ibu jika menggunakan ini pasti lebih baik lagi daripada punya saya. Nah, tapi saya berusaha semaksimal untuk bisa menampilkan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, silahkan saya buka sesi pertanyaan atau Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom chat sebelum saya akhiri pelatihan ini. Monggo. Dan nanti misalnya kalau ada informasi tentang Didamba untuk angkatan ke-7, nanti akan saya share, atau Bapak Ibu juga bisa mengikuti IG dari P4TK IPA ini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengikutinya secara langsung. Sebenarnya ini kalau tidak dalam keadaan pandemi, ini ada tahap 2, yaitu kegiatan tatap muka. Tatap mukanya itu ada di Kota Malang. Nah, karena pandemi ini, jadi Didamba yang saya ikuti hanya secara virtual, secara daring. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Mohon untuk bisa on cam karena mau saya buat sebagai evidence atau sebagai bukti. Mohon untuk on cam sebentar, Bapak Ibu. Oh, ada yang makan ya. Ya, terima kasih. Tahu-tahu itu. Saya hitung ya, hitungan ketiga. Silakan ambil pose yang terbaik. 1, 2, 3. Oh, Mbak Mega masih buka kamera. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon doanya. Dan saya doakan Bapak Ibu juga sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.